Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, dan berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Susanti dari kelas PAI 5A, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengembangan evaluasi pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Dr. Bustanul Iman, RN, MA. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang interpretasi hasil non-tes. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Interpretasi hasil non-tes. Interpretasi adalah proses pemberian pendapat atau gagasan, kesan maupun pandangan secara teoritis terhadap sebuah objek tertentu yang berasal dari ide mendalam serta dipengaruhi oleh latar belakang dari orang yang melakukannya. Sementara itu, tafsiran atau interpretasi sendiri menjadi bagian dari suatu gambaran informasi yang digantikan dengan kumpulan simbol-simbol spesifik. Adapun informasi yang biasanya digunakan berupa tulisan, lisan, gambar, dan jenis beragam bahasa. Dengan demikian, muncullah makna baik secara sadar maupun tidak dengan penempatan pada objek kerangka serta pengetahuan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu kita masuk pada bagian A, analisis data kualitatif. Yang pertama, pengertian analisis data. Pengertian analisis data kualitatif menurut Botgen and Viken pada tahun 1982 adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesikannya dan mencari serta menemukan pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada organisasi lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak sebelum penelitian memasuki lapangan. Kemudian analisis data dilanjutkan pada saat penelitian berada di lapangan sampai peneliti menyelesaikan kegiatan di lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun hal ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti di lapangan. Kemudian yang kedua, model analisis data. Ada 3 model analisis data, yaitu yang pertama, metode perbandingan tetap. Metode ini dinamakan perbandingan tetap karena dalam analisis data secara tetap membandingkan satu data yang lain dan kemudian secara tetap membandingkan kategori lainnya. Analisis data model Sprague. Kemudian yang kedua, analisis data menurut model Sprague ini tidak terlepas dari keseluruhan proses penelitian. Menurut dia, analisis data itu menyatakan dengan teknik pengumpulan data. Kemudian yang ketiga, analisis data kualitatif, model Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif, model Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Nah, ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya data yang baru lagi. Selanjutnya yaitu kita masuk pada bagian B, teknik analisis data kuantitatif. Data penelitian kuantitatif yang telah dikumpulkan melalui kegiatan lapangan pada dasarnya masih berupa data mentah atau raw data. Untuk dapat menggunakan data sebagai landasan empiris dalam menjawab perumusan masalah atau menguji hipotesis penelitian, maka perlu dilakukan rangkaian proses pengolahan serta analisis data.
data dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik statistik. Yang pertama yaitu pengolahan data. Data dalam peneliti kuantitatif merupakan hasil pengukuran data terhadap keberadaan suatu variabel. Variabel yang diukur merupakan gejala yang menjadi sasaran pengamatan penelitian. Berikut ini beberapa kegiatan dalam pengolahan data, yaitu pengeditan data, coding dan transformasi data, tabulasi data, dan penyajian data. Kemudian yang kedua, deskripsi dan ukuran data. Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada untuk memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil peneliti yang dilakukannya. Yang pertama, ukuran pemutusan data. Proses memperlihatkan suatu ukuran kecenderungan skor dalam satu kelompok data, modus, median, dan rata-rata merupakan jenis ukuran yang sering digunakan dalam mendeskripsikan data kuantitatif. Kemudian yang kedua, ukuran penyebaran data. Sebaran data menunjukkan variasi data secara keseluruhan, dilihat dari nilai tengahnya. Ukuran penyebaran data biasanya dilakukan dengan melihat rentang skor atau kisaran data, varian dan simpangan buku atau standar deviation. Kemudian yang ketiga yaitu pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Peneliti yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang mendekatkan kuantitatif. Berdasarkan sifat masalahnya, dapat dibedakan menjadi dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis kooperatif dan hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis kooperatif adalah hipotesis yang diajukan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian yang menanyakan tentang ada atau tidaknya perbedaan keberadaan variabel dari kedua kelompok data atau lebih. Kemudian hipotesis asosiatif adalah hipotesis yang diajukan sebagai jawaban atau rumusan masalah penelitian yang menanyakan tentang hubungan antara kedua variabel atau lebih. Kekuatan hubungan antara variabel tersebut dinyatakan dalam koefisien korelasi. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan cara menghitung dan menguji signifikasi koefisien korelasi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.